Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa sekalian, jumpa kembali dengan Nafa Channel, Tarbiyah dan Dakwah Channel milik Hidayatullah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang istimewa, hari Jumat, kita akan sama-sama mengulas satu berita dari hidayatullah.com. Kali ini beritanya adalah tentang pemikiran 4 tokoh nasional pada kesempatan tabligh akbar akhir tahun. Alhamdulillah telah dilaksanakan kegiatan tabligh akbar oleh Ustadz Nasirul Haq, kemudian Ustadz Adian Husaini, Ustadz Zaitun Rasmin, berbicara mengenai tema penting dalam pendidikan, yaitu pendidikan dan peradaban. Di sini akan saya ulas berita yang telah dimuat di hidayatullah.com pada tanggal 27 Desember 2020. Ikuti ya, kita akan bacakan bersama-sama. Pada hari Ahad tanggal 27 Desember 2020, 4 organisasi Islam menggelar acara tabligh akbar bersama melalui media online atau webinar. Tema yang dibahas adalah sangat menarik, yaitu pendidikan dan kebangkitan peradaban kita. Tabligh akbar ini merupakan penegasan komitmen dari 4 organisasi Islam yang melanjutkan perjuangan dakwah melalui pendidikan dalam rangka mewujudkan satu peradaban mulia di bumi Indonesia khususnya. 4 orang tampil sebagai pembicara. Yang pertama yaitu Dr. Nasirul Haq. Beliau adalah Ketua Umum Hidayatullah. Kemudian yang kedua Dr. JJ Zainuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Persatuan Islam atau Persis. Kemudian Dr. Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan terakhir yaitu Dr. Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau adalah Ketua Umum Wahdah Islamiyah. Dalam kesempatan itu dimoderatori oleh Dr. Imam Zamrozi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia. Keempat tokoh Islam tersebut memang selama ini dikenal dengan aktivitas dakwahnya. Jadi sama-sama 4 ormas ini mengusung mainstream gerakannya, yaitu salah satunya dakwah kesamaannya ya. Persis yang sudah berumur 97 tahun kini mengelola ratusan sekolah, kemudian pondok pesantren, dan juga perguruan tinggi dakwah Islamiyah Indonesia. Sejak berdirinya yaitu tahun 1967 melalui jalur pendidikan dalam arti yang luas. Di dalam berita ini disampaikan bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Muhammad Nasir, ya, dulu kita berdakwah dengan politik, sekarang ini berpolitik dengan dakwah. Jadi kalau dulu kita berdakwah melalui jalur politik, sekarang ini kita berpolitik melalui di medan dakwah, itu kata Muhammad Nasir. Itu menyusul kemudian berikutnya pendirian Dewan Dakwah Islam Indonesia. Sejak awal berdirinya tahun 1973, ya, kita beralih ke organisasi Hidayatullah, memulai dengan pendirian pondok pesantren di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kini Hidayatullah mengelola ratusan lembaga pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Pesantren dan sekolah-sekolah Hidayatullah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Wahdah Islamiyah, kemudian ini Wahdah Islamiyah berdiri tahun 1988 di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
juga mengawali pendiriannya sebagai sebuah lembaga pendidikan. Jadi keempat ormas ini sama-sama menjadikan pendidikan, tarbiyah dan dakwah sebagai mainstream utama gerakannya. Dalam acara tabligh akbar ini, Dr. Nasirul Haq menguraikan konsep pendidikan dan peradaban dalam Islam, ya, dengan mengutip Al-Quran surat Jum'ah ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berikutnya poin-poin penting yang disampaikan oleh Ustadz Nasirul Haq dalam kesempatan tabligh akbar itu adalah tentang pentingnya peran pendidik. Ya, ada 3 peran yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, peran pendidik sebagai mu'adib, kemudian yang kedua sebagai mu'allim, dan yang ketiga adalah sebagai mudarrib. Beliau menyampaikan, ya, di ayat kedua surat Al-Jum'ah kita dapat temukan bahwa pendidikan pertama yang harus diterima oleh anak-anak adalah Al-Quran. Inilah yang nantinya membentuk cara pandang atau membentuk Quranic worldview dari peserta didik. Ini yang kemudian disebut dengan fase yang pertama, yaitu tilawah. Oleh karena itu, di masa salafus soleh, anak-anak sejak balita sudah diakrabkan dengan Al-Quran. Jadi pendidikan anak usia dini itu mulai dari usia dini harus dibekali dengan Al-Quran, karena itu bagian fase penting tahap awal untuk bagaimana anak dikenalkan dengan nilai-nilai Al-Quran yang disebut dengan fase tilawah tadi. Berikutnya yang kedua adalah yang disebut dengan fase tazkiyah, di mana mulai dari jiwa, pikiran, kemudian perilaku, semuanya disucikan sehingga peserta didik terhindar dari orientasi menuntut ilmu yang berorientasi duniawi. Beliau menegaskan bahwa maka hidayatullah itu menekankan pentingnya taklim. Belum menutup uraiannya, ya, secara khusus Ustadz Nasirul Haq menekankan pentingnya peran pendidik sebagai yang pertama mu'adib, yang kedua mu'allim, dan yang ketiga adalah mudarrib. Yang pertama mu'adib, yaitu bagaimana melahirkan peserta didik yang beradab. Kemudian yang kedua itu mu'allim, maknanya adalah bagaimana guru mampu melahirkan generasi yang memiliki ilmu, yang alim. Dan yang ketiga yaitu mudarrib, berarti seorang guru harus mampu melahirkan peserta didik yang memiliki skill dan profesionalitas. Ya, kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita ini butuh hadirnya manusia-manusia yang memiliki selain skill dan profesionalitas, tentunya juga adab dan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Demikian pembahasan salah satu berita di hidayatullah.com, ya, dengan tema pendidikan dan peradaban Islam yang sudah disampaikan, yang saya ulas apa yang disampaikan oleh Dr. Nasirul Haq mewakili Ketua Umum Hidayatullah. Ya, dalam pembahasan ini beliau menyampaikan pentingnya pendidikan yang dimulai dari fase tazkiyah, kemudian
fase tilawah, kemudian tazkiyah. Kemudian juga beliau menyampaikan pentingnya peran seorang pendidik, baik itu berperan sebagai mu'adib, mu'alim maupun mudarris. Ya, demikian. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu kembali, ya, berjumpa kembali dalam pembahasan berita-berita tarbiyah dan dakwah yang lebih menarik berikutnya. Insya Allah, selain dari hidayatullah.com sebagai sumber rujukan utama dalam berita ini, juga akan kami sampaikan mungkin dari ormas atau ikhwah-ikhwah pergerakan kita yang lain. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.